Bab 65. Melihat kayu putih yang dilempar oleh Bupati, tatapan kedua penjaga yang bertugas memukul pengadu menjadi berbinar. Mereka mengayunkan papan pemukul secara bergantian. Kayu yang dilempar oleh Bupati ada 3 macam, yaitu kayu putih, kayu merah, dan kayu hitam. Warna putih menandakan hukuman seadanya, warna merah menandakan harus dihukum berat, dan warna hitam berarti harus dipukul sampai mati. Ini adalah peraturan untuk pukulan di pengadilan. Jika Bupati telah mengeluarkan kayu berwarna hitam, bahkan diberikan sogokan sekalipun, para penjaga itu tetap harus menghukumnya dengan berat. Plak, plak. Suara papan pemukul terdengar nyaring. Namun, Danur yang berbaring di tanah tampak sangat heran. Kenapa rasanya tidak sakit, padahal pukulan itu terdengar begitu keras, tapi bokongku tidak terkena pukulannya. Tuan Bupati sangat murah hati karena melemparkan tongkat putih, ditambah lagi ada yang memberi uang sogokan. Tapi, anak ini benar-benar bodoh. Kalaupun tidak terasa sakit, seharusnya dia tetap berteriak. Kalau tidak berteriak, orang lain akan mengatakan bahwa pukulan kita hanya pura-pura. Pukul dia sekali, dia pasti akan berteriak. Dua pemburu tersebut saling pandang, lalu papan pemukul mereka jatuh di bokong Danur. Ah! Ekspresi Danur berubah drastis, dia berteriak dengan menyedihkan. Begini baru benar, kalau kamu tidak berteriak, semua orang akan mengira pukulan kami ini hanya pura-pura. Kedua penjaga itu mengangguk pelan. Papan pemukul itu terus diayunkan. Jika Danur tidak berteriak, mereka akan memukulnya sekali. Setelah dipukul 3 kali berturut-turut, Danur juga mulai mengerti maksud penjaga ini. Dia berteriak dengan sangat mengenaskan. Demikianlah, 40 pukulan telah berlalu. Iqbal mengetuk meja dengan papan kayu dan bertanya. Siapa kamu? Hal apa yang mau kamu adukan? Nama saya Danur. Saya adalah penduduk desa Pimola, Dusun Darmadi. Saya mau mengadukan bahwa polisi bernama Rangga dan Eko bersekongkol dengan Handoko yang ada di pasar ikan. Danur yang gemetaran mengangkat surat pengaduan dan dengan hati-hati menjelaskan rincian kasus tersebut. Dia sudah mendengar cerita Sony tentang bagaimana dia pergi ke pengadilan kabupaten untuk melaporkan Budi berulang kali. Jadi, Danur sudah tahu bagaimana cara mengajukan pengaduan. Desa Pimoli, Dusun Darmadi. Iqbal mengernyit dan memandang ke arah wakil Bupati Radit dengan tatapan tajam. Sebagai orang yang berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan, tentu saja Iqbal langsung bisa mengerti semua rencana di balik semua ini. Dia sudah sering mendengar bahwa Radit mengendalikan Bupati sebelumnya dan berkuasa di kantor kabupaten ini selama 2 tahun. Kini, dia bahkan mau menekan Iqbal. Radit hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini adalah kerabat dari Tuan, pantas saja nyali mereka sebesar ini. Beberapa waktu yang lalu, mereka melaporkan kepala desa dan sekarang mereka datang untuk melaporkan petugas patroli dan petugas polisi. Kalau Radit berani berbuat seperti ini, dia pasti sudah punya rencana yang matang untuk menghancurkan reputasiku. Sorot mata Iqbal tampak dingin ketika berkata, Pelayan, panggil Rangga, Eko, dan Handoko. Petugas pengadilan langsung bergegas keluar. Beberapa saat kemudian, Rangga, Eko, dan Handoko telah tiba. Danur melihat ketiga orang itu sambil menggertakkan gigi. Iqbal kembali berkata, Rangga, Eko, dan Handoko, Danur dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan terhadap kalian atas dugaan keterlibatan dalam aksi premanisme, pemerasan tanpa izin, dan mengambil 2 hingga 3 kali lipat dari pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah. Apa kalian ada pembelaan? Rangga berlutut di lantai dan berkata dengan tegas. Tuan, ini hanya fitnah. Silakan minta bukti darinya. Kalau tidak, ini namanya pencemaran nama baik. Eko juga berkata dengan wajah sedih. Tuan, saya telah melakukan patroli di pasar ikan selama bertahun-tahun dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari pedagang. Tuan, silakan memanggil pedagang lainnya untuk diinterogasi dan memastikan bahwa saya tidak bersalah. Benar, Tuan, ini adalah fitnah. Handoko berkata dengan nada sedih dan marah. Saya adalah pekerja di pasar ikan, tetapi saya telah dianiaya oleh para pengacau ini. Kalau bukan karena Tuan Rangga dan Tuan Eko, saya mungkin sudah mati diserang oleh mereka. Tuan, tolong berikan keadilan kepada saya. Kalian berdua berbohong, jelas-jelas kamu ini preman di pasar ikan dan kamu ini pendukung mereka. Danur menunjuk ketiga orang yang menolak untuk mengaku itu dengan cemas. Padahal,
Sony mengatakan bahwa begitu dia menyerahkan surat gugatan, Budi langsung mengaku bersalah tanpa melakukan pembelaan apapun. Kenapa ketiga orang ini berbeda? Harap tenang. Sambil menepuk meja, Iqbal menatap Handoko dengan senyum. Tenang saja, aku tidak akan melepaskan penjahat manapun, juga tidak akan sembarangan menjatuhkan tuduhan. Katanya, namamu ini Handoko ya? Benar, Tuan, arti nama saya ini adalah tertinggi dan tersohor, jawab Handoko dengan senang ketika melihat Bupati tersenyum padanya. Namun, ekspresi Radit malah berubah drastis. Brak. Iqbal kembali menepuk mejanya dan melemparkan kayu berwarna hitam. Lalu, dia berkata dengan ekspresi dingin. Berani-beraninya seorang rakyat biasa mengatakan dirinya adalah yang tertinggi di hadapan pengadilan. Pelayan, pukul 80 kali.